Unit Intel Kodim 1422 Maros menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan lokasi penimbunan BBM subsidi jenis solar di lingkungan Panjalingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Minggu 16 November 2025. Saat tiba di lokasi, petugas menemukan sekitar 7 ton solar subsidi, termasuk alat hisap dan sebuah mobil yang diduga digunakan untuk mengangkut solar tersebut. Para pelaku diduga mengumpulkan solar dari sejumlah SPBU di Maros dengan memanfaatkan barcode resmi. Terkait penimbunan solar subsidi ini telah terhubung dengan kami, ini wartawan Tribun Timur, Nurul Hidayah. Rekan Nurul Hidayah, seperti apa penggerebekan oleh TNI terkait gudang yang menimbun sejumlah solar subsidi ini? Ya, baik. Selamat siang, Tribunal. Selamat siang, Alfi. Saya Nur Hidayah melaporkan dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dapat saya sampaikan, unit Intel Kodim Maros ini menggerebek sebuah rumah warga yang diduga menjadi lokasi penimbunan solar subsidi di lingkungan Panjalingan, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut digerebek sekitar pukul 12 lewat 50 waktu Indonesia Tengah pada minggu lalu dan berdasarkan hasil wawancara kami dengan Dandim Kabupaten Maros, Letkol Arm Agung Yuhono mengatakan bahwa penggerebekan ini bermula dari laporan yang masuk ke Intel Kodim terkait dengan adanya aktivitas penimbunan BBM ilegal di lokasi tersebut. Tribunal kemudian pihaknya langsung turun dan kemudian memeriksa dan ternyata benar ada ada sejumlah BBM yang ditemukan di rumah tersebut. Totalnya ada sekitar 7 ton yang dikemas dalam jirigen dan juga tandon tribunal. Kemudian tidak hanya BBM, juga ditemukan sebuah mobil dan juga alat hisap yang digunakan oleh pelaku untuk memindahkan solar-solar tersebut. Kemudian Tribunal diketahui bahwa solar ini nantinya akan dikirim ke lokasi industri seperti di Morowali, di mana uh, nantinya solar ini akan dijual lebih mahal dan didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau dari SPBU dan didapatkan dengan menggunakan barcode Tribunals. Kemudian Tribunals diketahui ada 4 orang yang diamankan dalam penggerebekan tersebut, di mana salah satu diantaranya adalah oknum LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat Tribunals. Kemudian dipastikan tidak ada anggota TNI maupun oknum kepolisian yang terlibat dalam penyelundupan tersebut Tribunals. Dan kemudian pihak TNI Maros pun telah berkoordinasi dengan Intel Polres Maros untuk penanganan lebih lanjut Tribunals. Namun dikonfirmasi terpisah ternyata pihak Polres Maros mengaku tidak mendapatkan informasi terkait adanya penimbunan tersebut dan sampai saat ini Tribunals pihak Polres Maros baru saja telah melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut dan ternyata barang bukti ataupun barbuk yang dimaksud oleh Intel Kodim tersebut sudah tidak ada di lokasi. Dan kemudian meski demikian Tribunals pihak Polres Maros masih akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang dimaksud untuk tujuan klarifikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Ini Pak, gimana Pak? Terima kasih dengan adanya video yang viral terkait dengan penimbunan BBM. Kami akan lakukan pendalaman terkait hal tersebut, di mana lokasi dan tempat dilakukan penimbunan. Tapi benar apa adanya Pak? Itu sementara kami akan lakukan pengecekan di lapangan. Info awalnya bagaimana Pak? Yang diterima? Info awal kita dilihat dari media Pak, bahwa ada terkait penimbunan masalah BBM. Pak, bagaimana Pak dengan adanya temuan penimbunan solar di Kecamatan Bontoa itu Pak? Cerita awalnya kenapa bisa di... Kronologisnya baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemarin anggota kami dari unit Intel Kodim menerima laporan dari masyarakat bahwasanya ada penimbunan BBM solar bersubsidi. Jadi anggota kami unit Intel kemarin datang ke lokasi. Jadi di daerah Bontoa, dan kemarin siang jam 12.50 pertama anggota kami Serto Angga unit Intel mengecek bahwasanya memang betul ditemukan ada 7 ton solar yang seharusnya ini digunakan untuk masyarakat membutuhkan, tapi oleh oknum ini ditimbun. Informasinya
solar ini akan dikirim ke Morowali yang notabene harusnya pakai solar industri, akan tapi ini solar yang konsumsi untuk subsidi ditimbun digunakan untuk industri. Setelah itu anggota kami Sarto Angga melaporkan hal tersebut kepada Danunit pada pukul 14.00. Setelah itu Danunit beserta dengan beberapa anggota, 4 anggota datang mengecek. Memang betul di situ ditemukan ada tadi drum tadi 7 ton, termasuk juga ada alat hisapnya dan ada juga mobil untuk pengiriman ke wilayah Morowali. Jadi tugas kami di sini yang pertama memastikan bahwa tidak ada anggota Kodim Maros yang terlibat dalam kegiatan tersebut, karena sudah jelas perintah pimpinan kami baik dari Danrem maupun Pak Pangdam tidak ada anggota TNI yang terlibat kegiatan ilegal. Itu yang pertama, memastikan tidak ada anggota Kodim Maros termasuk anggota-anggota TNI yang di wilayah Kabupaten Maros. Itu pertama. Saat tidak ada, kami konfirmasi, kami laporan juga ke pimpinan kami, Bapak Danrem. Setelah itu kami perintahkan Danunit agar masalah ini diserahkan kepada kepolisian, karena yang mulai wewenang adalah kepolisian. Seandainya dalam permohonan tersebut ada anggota TNI, maka akan kami limpahkan kepada polisi militer yang memiliki kewenangan untuk penyelidikan. Karena ini terduga penimbun adalah masyarakat sipil, maka kami serahkan kepada kepolisian Polres Maros. Dalam hal ini kemarin Danunit koordinasi dengan Kasat Intel Polres Maros. Pak, total ada berapa orang sih yang terlibat dalam penimbunan solar itu? Kemarin ada 4 orang yang terlibat dalam penimbunan solar ilegal, ada yang bagian pengiriman, ada bagian korlap, dan masing-masing punya tugas masing-masing dari veteran sipil. Yang korlap ini siapa, Pak? Infonya ada oknum LSM ya? Iya, informasi seperti itu, Mbak. Ya. Sudah berapa lama beroperasi nih, Pak? Kalau sudah lamanya beroperasi, kami kurang tahu persis berapa nih? 1 bulan kemarin. 1 bulan informasi sudah beroperasi. Berapa KL? 9. Baru kami di 8 KL. Kosong apa tadi? 8 KL. Sisa 1 KL tidak terisi. Jadi gen full 1, 2, 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.